Assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi Butterflazer Official. Di sini saya mau berbagi trik mudah memasang LCD Oppo A3s ya. Trik yang simple, mudah. Silahkan disimak videonya lur. Semoga bisa menjadi manfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Ini sudah saya bongkar. Di sini saya hanya mau berbagi trik pemasangannya ya lur, agar mempersingkat waktu. Jadi yang harus diperhatikan adalah lem di pinggir itu harus benar-benar bersih ya, agar tidak mengganggu sewaktu pemasangan LCD baru nanti. Di sini saya selalu membiasakan untuk memasang anti gores langsung ya lor. Karena trik ini cukup efisien untuk pemasangan LCD. Jadi lebih enak aja gitu kalau saya pribadi. Mungkin untuk teman-teman tuser yang lain ada trik tersendiri, tergantung feel masing-masing. Cuman setelah saya menggunakan trik ini, jarang sekali terjadi komplain pada user yang mengganti LCD di counter kita ya lor. Ya karena beberapa tahun sebelumnya itu banyak sekali kejadian nombok LCD tiba-tiba bergaris, tiba-tiba sentuh macet. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah fleksibel itu lur. Fleksibel LCD harus dilapisi isolasi anti panas ya, agar tidak terjadi ground. Usahakan ketika mau memasang anti gores itu benar-benar bersih ya lur, agar bisa rapi dan user pun pastinya puas dengan kinerja kita. Oke, setelah selesai
kita presisikan dulu posisinya itu dari fleksibelnya, apakah memang sudah pas di soket di PCB nya itu. Jangan buru-buru dilem ya, karena kalau sudah kita kasih lem nanti ketika fleksibelnya itu enggak pas pada posisi soket di PCB nya, itu nanti mengganggu hasil dari pemasangan LCD itu sendiri ya lor. Nah itu contoh pemberian isolasi anti panas ya lor pada fleksibel. Itu adalah bagian yang paling vital dalam pemasangan LCD ya, agar tidak terjadi ground atau short. Setelah dirasa semua sudah rapi, baru kita kasih lemnya cukup di pinggir frame itu aja lah ya lor. Jangan nyampe belepotan banyak lem. Kita ikutin aja bekas lem orinya ya, karena LCD kan lem orinya itu hanya di pinggir-pinggir, kecuali merek Samsung ya. Untuk Samsung yang layar poni pun dia hanya di bagian pinggir saja sekarang ini. Beda untuk tipe-tipe lama, dia di tengah itu ada lemnya juga ya lor. Tidak usah terlalu berlebihan untuk pemberian lemnya ini. Nah, setelah sudah selesai terolesi lem semua di bagian pinggir framenya itu, jangan buru-buru langsung dipasang LCD nya lor. Kita diamkan untuk beberapa menit dulu, bisa 2, 3 atau sampai 5 menit ya, agar lem itu sudah menjadi seperti jelly ya lor. Jadi tidak belepotan ketika kita press dengan LCD nya nanti. Bisa kita keringkan menggunakan kipas juga untuk mempersingkat waktunya. Tapi kita diamkan juga bisa menjadi seperti jelly ya lur. Untuk estimasi waktunya itu tadi sekitar 2, 3 sampai 5 menit ya. Ya bisa sambil ditinggal ngopi dulu, merokok juga bisa. Karena kalau buru-buru langsung kita press LCD nya itu nanti kurang rapi hasilnya ya lur. Di sini video tidak saya percepat sama sekali ya, karena ini hanya trik-triknya saja saya bagikan. Nah, yang harus diperhatikan adalah di situ harus dikasih jarak ya. Jangan langsung dipres dari atas, jadi kita lebihkan seperti itu, baru kita tarik ke bawah LCD nya untuk mempresisikannya agar fleksibel itu benar-benar presisi dan tidak tertekan ya posisinya.
Oke, seperti itu. Baru kita pasang soketnya. Nah, di sini kalau soketnya itu benar-benar pas, itu insya Allah tidak akan mengganggu kinerja LCD ke depannya, lor. Karena banyak kejadian fleksibel LCD belum dipresisikan pada soket di PCB-nya, keburu-buru dilem, jadi kita harus membongkar ulang, kita harus memutar otak agar, apalagi kalau lemnya udah kering kan kita repot ya, lor. Terlalu beresiko untuk mengangkat LCD-nya lagi. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Jadi isolasi anti panas untuk pengeleman, dan presisi fleksibel LCD pada soket di PCB itu harus jadi poin penting ya dalam trik pemasangan LCD itu sendiri. Itu adalah yang berperan vital pada suatu pemasangan LCD ya, lor. Oke, saya kondisikan dulu kameranya, karena kita masih memakai kamera handphone ya, lor. Kita pasang semua bautnya. Jadi ini video tidak ada percepatan seperti video-video sebelumnya ya. Setelah baut terpasang semua, kita pasang backdoornya. Untuk pemasangan backdoor itu hati-hati juga, jangan terlalu ditekan LCD-nya. Setelah itu kita pasang SIM tray. Nah, di sini kita langsung bisa bersihkan sisa-sisa lem pada pinggir-pinggir LCD itu ya. Kita bisa bersihkan pakai jari, kita usap-usap seperti itu. Bisa juga memakai kain, tergantung selera masing-masing ya, tergantung kebiasaan kita. Jadi nggak kerja dua kali ya, lor. Kalau kita tunggu kering nanti kan lem sudah mengeras, jadi biasanya agak sulit juga untuk membersihkan sisa-sisa lemnya itu. Kalau saya pakai cara seperti ini ya, lor. Jadi langsung kita bersihkan sisa-sisa lemnya itu. Karena kalau posisinya itu bersih rapi, user juga puas, kita juga pede untuk mengasihkan HP-nya itu ketika diambil oleh usernya ya. Setelah lem bersih, baru kita kasih isolasi anti panas, atau bisa juga kita kasih karet ya, lor.
kembali ke selera masing-masing dan kebiasaan masing-masing ya. Untuk pengeringan lem ini juga estimasi waktunya antara setengah jam sampai 1 jaman ya. Tapi ada juga yang bisa 1,5 jam, tergantung ketebalan LCD juga ya lor. Kalau LCD nya memang nggak terlalu tebal, untuk setengah jam sampai 1 jam itu lemnya sudah kering, sudah bisa kita pakai, maksudnya ya, sudah bisa kita lepas solatipnya itu. Oke, kita tes dulu. Jadi setelah pengeleman, setelah kita pasang isolasi bening seperti itu, kita harus tes juga ya LCD nya, karena pakai kode kita hanya bisa mengakses panggilan darurat saja untuk pengetesan LCD nya sendiri ya lor. Oke, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Tetap semangat dan bantu channel kita berkembang ya lur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.